Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur dan memuji Allah atas taufik yang diberikannya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali halaqah kita, dan masih tentunya melalui online seperti ini. Tetap kita berdoa agar Allah cepat mengangkat penyakit bala COVID-19 ini, sehingga aktivitas kita bisa normal kembali. Baik, ayuh ikhwah, jamaah semua, jadi kita sekarang membuka kitab Al-Kabair. Kitab Al-Kabair yang tentunya kita rujuk dari kitabnya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala, dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas dosa besar yang ke-46. Bahas dosa besar yang ke-46. Yaitu meratapi dan menampar pipi saat musibah kematian menimpa. Saat musibah kematian menimpa. Baik, jadi sebelum apa yang kita sebutkan dari penjelasan ulama tentang hal ini, kita simak terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi berkaitan dengan dosa besar yang ke-46 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Al-Imam Al-Hafiz Az-Zahabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ithnatani huma bin nasi kufrun. At-ta'nu fin nasab." Disconnected. Naam. Ya, terus nih ada tadi apa? Nah, terus At-ta'nu fin nasabi wan niyahatu 'alal mayyit. Dua hal jika ada pada manusia maka akan menyebabkan kekufuran, yaitu menghina nasab dan meratapi mayit. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan dalam hadis sahih riwayat Muslim, an-naihatu idza lam tatub ulbisat dir'an min jarabin wa sirbalan min qatiranin yaumal qiyamah. Orang yang meratapi mayit apabila tidak bertaubat, yakni sebelum meninggal, niscaya kelak pada hari kiamat akan dibangkitkan dengan dipakaikan baju besi yang berkarat dan baju panjang yang terbuat dari aspal. Rasulullah SAW juga bersabda, "Laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bi da'wa al-jahiliyah." Bukan termasuk golonganku orang yang menampar pipi, merobek pakaian dan memanggil-manggil dengan panggilan jahiliyah. Dan Nabi SAW juga bersabda, "Innal mayyita yu'azzabu fi qabrihi bima niha alaihi." Sesungguhnya seorang mayit akan disiksa di dalam kuburnya disebabkan ratapan untuknya. Dan Nabi SAW berlepas diri anti dari perempuan yang berteriak-teriak menangis, perempuan yang menggunduli rambutnya, dan perempuan yang merobek-robek bajunya saat tertimpa musibah. Ketiga hadis yang terakhir ini disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. baik. Itu yang disampaikan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala tentang dosa besar yang ke-46, yaitu an-niyaha wa al-latmi. Itu dalam bahasa Arabnya, an-niyaha wa al-latmi, yaitu an-niyaha meratapi dan menampar pipi saat musibah kematian. Karena niyaha itu terjadi ketika musibah kematian. Kemudian al-latm, yaitu menampar pipi, pun demikian. Nah, tidak diragukan lagi bahwa masalah ini termasuk ke dalam dosa besar, karena melihat hadis-hadis yang tadi untuk menjadikan perbuatan ini ke dalam dosa besar. Dan pernah berlalu masalah ini dan pernah dijelaskan masalah ini di dalam kitab Tauhid. Di situ kita jelaskan sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, an-niyaha atau meratapi, kemudian al-latmi menampar pipi ini ketika musibah kematian, ini kaitannya dengan bab
tauhid, bab akidah itu sangat dekat sekali. Karena orang yang melakukan seperti ini itu tidak sabar dan bahkan ada seolah pada dirinya ada pengingkaran terhadap takdir, tidak terima terhadap takdir Allah. Sehingga apabila orang itu tidak menerima takdir Allah, dia tidak ridha terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ini sudah masuk ke dalam dosa besar dan merusak tauhid seseorang dan bahkan bisa menjadi kufur. Bisa menjadi kufur. Walaupun kufur yang disebutkan oleh para ulama dalam hal ini kufur kecil, kufur kecil maksudnya di sini tidak mengeluarkan seseorang daripada Islam kecuali apa yang dilakukannya itu dia yakini benar, artinya membenarkan apa yang dilakukannya. Nah, jadi sekali lagi dosa besar yang ke-46 yaitu meratapi dan menampar pipi di sini itu erat kaitannya dengan tauhid karena ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kematian sebagaimana kita ketahui adalah suatu hal yang pasti, di mana pasti seorang yang bernyawa pasti akan merasakan kematian dan itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi seorang muslim untuk menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu banyak di antara hadis-hadis Nabi SAW dan sebelumnya ayat-ayat yang menerangkan tentang hal ini menyebutkan keutamaan sabar di dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala yang buruk, terutama musibah kematian. Dan Nabi SAW dalam hal ini sebagaimana kita ketahui bersama, beliau menyebutkan innalillahi ma akhadha. Innalillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Jadi ketika cucu beliau SAW meninggal dunia, ya, jadi beliau menyebutkan hal itu untuk anak beliau, putri beliau SAW agar sadar bahwasanya innalillahi ma akhadha. Sesungguhnya apa yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah miliknya, milik Allah. Dan apa yang dimiliki manusia dari semua yang ada ini termasuk anaknya adalah ibarat pinjaman. Walahu ma'ata, dan dia juga yang memberikan. Dan setiap makhluk itu memiliki ajal, memiliki batasan waktu. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, hendaklah engkau sabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita sampaikan kepada orang yang ditimpa musibah kematian seperti ini. Oleh karena itu Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam komen beliau terhadap hadis ini, yakni ucapan Nabi SAW innalillahi ma akhadha sampai akhirnya tadi, beliau menyampaikan ini ucapan Nabi SAW ini mengandung qawaid atau usul, jadi dasar-dasar agama yang harus diyakini, yang harus difahami oleh seseorang, kata beliau. Itu dalam hal ini dasar-dasar akidah. Dasar-dasar akidah, di mana orang itu meyakini bahwasanya seluruh apa yang diambil pada hakikatnya itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi seorang muslim dunia ya, apa yang dimiliki daripada dunia, harta, jabatan, anak, istri dan semua ini adalah pinjaman, ibaratnya pinjaman. Yaitu Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita, sehingga innalillahi ma akhadha. Apa yang diambil oleh Allah Subhanahu itu adalah miliknya. Sehingga wajar beliau mengambil, Allah Subhanahu wa taala mengambilnya. Kemudian Allah juga yang memberikannya. Dan Allah memberikan waktu yang dibatasi, yaitu ajal pada setiap makhluknya. Oleh karena itu tidak ada pilihan kepada makhluk, terutama seorang muslim, ketika ditimpa musibah kematian keluarga yang dicintai, tidak ada pilihan lain agar selamat dunia dan akhirat, yaitu sabar dan ihtisab. Sabar dan ihtisab. Sabar yakni menerima ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, kemudian ihtisab yaitu mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Dan itu senantiasa kita ingatkan ihtisab. Jadi kita harap pahala dari apa yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baru kita akan mendapatkan pahala. Innamal a'malu binniyat.
Dan juga di antara ihtisabnya para sahabat Nabi SAW itu sudah masyhur sekali di kalangan mereka bagaimana mereka ihtisab, sabar ketika mendapatkan ujian. Kisah yang masyhur sekali berkaitan dengan kejadian antara Abu Talha dengan istrinya Ummu Sulaim. Abu Talha dengan istrinya Ummu Sulaim. Ketika waktu itu Abu Talha sudah lama meninggalkan rumah, kemudian balik pada malam harinya, ternyata anaknya sudah meninggal dunia. Sedangkan Ummu Sulaim pada waktu itu khawatir begitu bagaimana anak yang meninggal ini adalah anak kesayangan Abu Talha tentunya. Dan kisahnya masyhur di mana Ummu Sulaim memberitahukan keluarganya agar jangan sampai memberitahukan Abu Talha. Jadi nanti dia akan memberitahukan sebelumnya. Lalu pada malam hari itu Ummu Sulaim mempercantik diri, berhias diri, kemudian terjadilah beliau melayani suami beliau pada waktu itu, sehingga ketika selesai pelayanan itu semua, maka baru beliau menyebutkan bagaimana kalau ada seorang yang meminjam barang, ya, apakah ketika orang yang punya meminta kembali barangnya, apakah orang itu akan mengembalikannya? Secara otomatis Abu Talha menjawab, iya, dia harus mengembalikannya karena itu adalah barang pinjaman. Nah, lalu beliau menyebutkan itulah Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan pinjaman ibaratnya, dan itu adalah anak kamu, yaitu anak Abu Talha sekarang meninggal dunia. Nah, itu baru kisahnya beliau komplain kepada Nabi sampai segitunya Ummu Sulaim, namun Nabi SAW menyebutkan barakallahu lakuma fi lailatikuma, semoga Allah memberikan kalian berkah pada malam kalian, ya, sehingga beliau mendapatkan anak, Allah berikan anak-anak yang kemudian menjadi pejuang-pejuang Islam. Nah, itu menunjukkan maksudnya para sahabat Nabi SAW memahami hal ini. Nah, di sini an-niyaha, kemudian menampar pipi. Nah, jadi an-niyaha itu meratapi, wal latmi, latam, yaitu menampar pipi. Ini dua hal tentu ya, dua hal. Namun disatukan kenapa? Karena biasanya orang yang niyaha, ya, orang yang niyaha itu biasanya diiringi dengan hilang kontrol. Kenapa hilang kontrol? Ya karena tidak menancap pada dirinya takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini memang berat ya. Takdir Allah Subhanahu wa taala yang buruk ini, ditinggal oleh keluarga dan seterusnya. Yang ini adalah secara teori biasanya ringan ya. Namun bagaimanapun seberat-beratnya, itulah fungsinya seorang itu berilmu. La istawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, tidak sama kata Allah Subhanahu wa taala orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ya, walaupun secara manusiawi ya terkejut gitu ya, terperanjat, kaget dan seterusnya, namun seorang yang berilmu ya, mengilmui takdir Allah, mengilmui tauhid, mengilmui ini dosa-dosa besar, maka mungkin sebentar saja. Setelah itu ya, baru menyebutkan innalillah. Kalau menyebutkan innalillah, maka ingatlah hadis-hadis seperti ini, ingatlah takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi an-niyahatu meratapi. Jadi kita harus paham dulu ya, meratapi, apa yang dimaksud dengan meratapi. Apa yang dimaksud dengan, kalau menampar pipi sudah jelas ya. Tidak perlu disebutkan ta'rifnya, definisinya, karena menampar pipi. Tadi kita disebut menampar pipi sebagai mentakkid ya, untuk menjelaskan. Kalau sudah menampar pipi berarti otomatis itu meratapi. Apakah meratapi yang dimaksud di sini harus menampar pipi baru masuk ke dalam hadis ini? Ya, jawabannya tentu tidak. Baik. An-niyaha itu bahasa Arabnya, dan itu yang disebutkan oleh Nabi SAW di sini. Yaitu an-niyaha dibahasakan meratapi. Tapi an-niyahatu dari segi bahasa, an-niyahatu dari segi bahasa maknanya adalah al-buka bi sautin alim. Yaitu menangis dengan suara yang tinggi, suara yang keras. Nangis dengan suara yang tinggi, meraunglah bahasa kita. Itu dari segi bahasa seperti itu. Dan biasanya niyaha seperti ini itu para wanita di zaman jahiliyah
Zaman jahiliyah para wanita digelari an-nawaih. Digelari an-nawaih. Ya, kenapa disebut an-nawaih? Nah, karena dia yang biasanya melakukan hal ini. Di zaman jahiliyah dulu an-nawaih. Jadi perempuan-perempuan itu disebut an-nawaih. Ya, kenapa? Karena kebiasaan di zaman jahiliyah mereka yang melakukan niyahah, perbuatan ini, nangis, meraung-raung dan seterusnya. Nah, dan juga kenapa disebut an-niyahah? Karena mereka di zaman jahiliyah orang-orang wanita tersebut, kaum wanita tersebut, mereka ada kadang mereka di antara mereka ada yang tidak menangis, tapi bagaimana caranya? Caranya mereka berkumpul dengan sesama wanitanya, kemudian sambil meraung-raung begitu ya, mengangkat suara, meninggikan suara, menyebut-nyebut kebaikan si mayit yang meninggal. Nah, gitu. Nah, menyebut kebaikan si mayit dalam konteks niyahah ini disebut nadb. Nadb. Disebut an-nadbu. Nah, gitu. Jadi mereka si wanita-wanita tersebut pergi ke tempat kelompoknya begitu, si perempuan-perempuan yang lain, kemudian dia orang baik begitu, kemarin dia ini, sambil dia menangis-nangis. Jadi menyebutkan kebaikan-kebaikannya itu disebut an-nadbu. Oleh karena itu sebagian para ulama memakruhkan, bahkan mengharamkan begitu an-nadbu, yaitu menyebut-nyebut kebaikan si mayit. Yaitu itu dalam konteks an-niyahah, yaitu dengan berlebihan. Nah, itu dari segi bahasa an-niyahah, yaitu menangis dengan suara yang tinggi. Maknanya kalau menangis normal itu bukan termasuk bagian niyahah, karena terbukti Nabi SAW pun menangis, artinya mengeluarkan air matanya ketika cucu beliau meninggal dunia, atau ketika ketika sahabat beliau meninggal dunia. Baik. Nah, itu an-niyahah dari segi bahasa. Adapun dari segi istilah, para ulama banyak mendefinisikan berkaitan dengan an-niyahah ini. Disebutkan di dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, ensiklopedia fikih yang diterbitkan oleh Kuwait. Di situ disebutkan para ulama yang atau imam mazhab-mazhab yang mendefinisikan an-niyahah ini. Di antaranya yaitu mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mendefinisikan an-niyahah itu, kata mereka, al-buka ma'anad bil mayyit, ay ta'didi mahasini. Yaitu kata mereka, ulama mazhab Hanafi mendefinisikan al-buka ma'an nadbi, menangis dengan menyebut-nyebut kebaikan si mayit. Menangis dengan menyebut-nyebut kebaikan si mayit, macam tadi. Dia yang begini, gitulah. Paham ya maksudnya? Sambil menangis, sambil menyebut kebaikannya. Dia yang pernah menolong, dia yang punya kebaikan, dia yang selalu datang, dia yang selalu membantu, dia sambil menangis. Nah, itu definisi daripada Al-Hanafiyah. Dan mereka juga menyebutkan definisi yang lain, hiyal buka ma'a saut. Hiyal buka ma'a saut. Menangis dengan meninggikan suara. Kemudian itu yang disebut di mazhab Hanafi. Kemudian mazhab Maliki disebutkan hiyal buka idza ijtama'a ma'ahu ahadu amrayn, surahun au kalam makruh. Ulama Malikiyah mendefinisikan yang dimaksud dengan niyahah adalah menangis apabila ada dua hal. Menangis apabila ada dua hal di situ. Yang pertama adalah surah, yaitu menjerit. Surah, tadi suara tinggi, menjerit. Pertama. Yang kedua adalah kalam makruh, yaitu ucapan-ucapan yang makruh, yang tidak disukai. Kalam yang tidak disukai. Ya, termasuk kalam yang tidak disukai, ya tentu nih menyebut-nyebut kebaikan-kebaikannya. Kemudian kalam yang tidak disukai ya berlebih-lebihan dan seterusnya. Nah, ini daripada ulama Malikiyah. Adapun Syafi'iyah menyebutkan
raf'us saut bin nadbi walau min ghairi buka. Wa qila ma'al buka. Nah, jadi ulama Syafi'iyah menyebutkan katanya di sini raf'us saut meninggikan suara bin nadbi. Meninggikan suara dengan menyebut-nyebut kebaikan mayit. Dengan menyebut-nyebut kebaikan-kebaikan mayit. Walau min ghairi buka. Walaupun tanpa menangis. Walaupun tanpa diiringi tangisan. Waqila ma'al buka. Ada yang menyebutkan juga menyebut-nyebut kebaikan si mayit dengan menangis. Nah, jadi ini definisi yang mereka sebutkan. Nah, adapun Hambali mereka menyebutkan as-sautu bin nadbi birannatin au bikalamin musajja'in. Nah, itu raf'us saut mengangkat suara dengan menyebut-nyebut kebaikan si mayit birannatin au bikalamin musajja'in dengan nada suara yang sedih gitu ya. Au bikalamin musajja'in itu suara yang sedih gitu. Suara yang sedih. Ya tidak semestinya harus keluar suara. Jadi suara yang sedih ya seperti ini disebutkan, ya kalau tidak ada dia begitu bagaimana saya jadinya. Nah, dia yang selalu menolong, dia seperti tadi menyebutkan. Nah, itu dia. Nah, dari sini kenapa kita sebutkan demikian? Inilah niyaha. Jadi itu yang dimaksud dengan niyaha yang tadi kita sebutkan dari definisi-definisi yang disebutkan oleh imam-imam madhab. Nah, oleh karena itu kalau kita sudah faham apa itu an-niyaha dari segi bahasa, kemudian dari segi istilah, kemudian kita fahami hadis-hadis Nabi SAW tadi yang kita dengar, maka kita akan faham bahwasanya niyaha ini dengan berbagai definisi bentuk tadi itu terlarang. Nah, terlarang. Nah, kita ingatkan juga kaitannya sangat erat sekali, yakni berkaitan dengan tahlilan. Tahlilan yang di Nusantara lah begitu ya. Baik di Indonesia, di Malaysia, di Singapura begitu, ada tahlilan. Ya, kalau di Indonesia 3 hari, 7 hari, 9 hari, 40 hari begitu. Nah, ini kalau kita melihat tidak ada satupun di antara ulama mazhab ini yang membenarkan hal tersebut. Tidak ada. Ya, tidak ada. Bahkan mereka menyebutkan bahwasanya an-niyaha ini haram berdasarkan apa? Karena kita ketahui Jabir bin Abdullah menyebutkan bahwasanya kami kata Jabir bin Abdullah kami yaitu di kalangan sahabat Nabi SAW menganggap kumpul-kumpul di rumah orang yang meninggal dunia, kami menganggapnya sebagai an-niyah. Berarti ini definisi, salah satu di antara definisi yang memahamkan kita makna niyaha. Jadi niyaha itu tidak hanya meratapi dan menampar pipi. Nah, ini maksudnya. Jadi kalau orang-orang yang ahli tahlilan ini disampaikan gitu ya, disampaikan padanya kalam Jabir gitu, Jabir bin Abdullah tadi, para sahabat menganggap kumpul-kumpul di rumah mayit itu sebagai niyaha. Begitu juga mazhab Syafi'i yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dengan tegas Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan bahwa ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa kumpul-kumpul takziah di rumah mayit, setelah kumpul-kumpul bersama itu termasuk takziah yang makruhah. Nah, takziah yang makruh yaitu makruh tahrim di sini. Makruh yang mendekati haram. Kenapa? Karena masuk dalam bagian niyaha. Jadi silakan dicek, tidak ada satu pun dari mazhab yang ajaran mazhab yang mu'tamad di kalangan ulama-ulama mazhab terdahulu yang membenarkan kumpul-kumpul di rumah mayit. Apalagi tahlilan dan seterusnya. Mereka itu heran kalau ada yang mengatakan dirinya mazhab Syafi'i namun membenarkan tahlilan ini. Nah, jadi kenapa? Oleh karena itu ini kaitannya. Kenapa tahlilan itu tidak dibenarkan oleh imam mazhab? Kenapa? Karena termasuk bagian daripada niyaha. Sementara niyaha tadi itu definisinya tadi. Definisinya
menyebut-nyebut meninggikan suara dengan menyebut-nyebut kebaikan-kebaikan dan seterusnya. Nah, ini kalau kita lihat fakta-fakta yang ada di tahlilan, ya, fakta-fakta yang ada di tahlilan, ini susah untuk dijauhkan, ya, susah untuk dijauhkan. Seperti niyaha ini di tahlilan susah. Karena tahlilan namanya juga acara, ya, prosesnya lama. Belum lagi si tuan rumah gitu menyiapkan makanan dan seterusnya. Nah, kemungkinan besar untuk dia bersedih, ya, bersedih, kemudian seraya dia menangis-nangis, merintih-rintih begitu, seraya menyebutkan kebaikan-kebaikan. Kalau yang meninggal suaminya, ya kebaikan suaminya begitu. Kalau yang meninggal istrinya, ya kebaikan istrinya begitu. Apalagi ditambah-tambah dengan si pelayat-pelayat gitu. Oh iya benar begitu, iya begitu, sambil nangis-nangis. Nah, itu namanya niyaha. Nah, sehingga tidak ada celah untuk dibenarkan yang namanya tahlilan itu. Itu kalau ada bilangnya ada di situ silaturahim lah, ada di situ tolong menolong lah dan seterusnya, itu babnya lain. Dan kalau kita masukkan ini justru malah kita tolong menolong untuk niyaha. Ini tadi kita sebutkan Jabir bin Abdullah sahabat Nabi SAW menyebutkan bahwasanya kami menganggap itu takziah, itu kumpul-kumpul setelah kematian itu sebagai niyaha. Jadi ini kalau udah sebut niyaha berarti ini hadis-hadis yang ada ini harus kita hati-hati supaya jangan sampai kita niatnya bagus, namun justru malah menjadi bumerang buat kita. Jadi niatnya bagus ya justru malah kita sedang yakni melakukan dosa-dosa besar. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini harus difahami di kaitan-kaitannya seperti ini. Jadi kalau sudah kita pahami, kita lihat apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi meratapi dan menampar pipi saat musibah kematian menimpa. Rasulullah SAW bersabda, "Ithnatani huma bin nasi kufrun, at-ta'nu fin nasabi wan niyahatu 'alal mayyiti." Dan dua hal jika ada pada manusia, maka akan menyebabkan kekufuran. Ya, tentu kekufuran di sini adalah kufur duna kufrin, kufur yang tidak mengeluarkan daripada millah pada asal hukumnya. Tapi kalau orang itu menghalalkan perbuatan ini, ya maka kufur tentunya, kufur yang mengeluarkan dia dari Islam, yaitu menghina nasab dan meratapi mayit. Nah, menghina nasab nanti setelahnya ini itu dosa besar yang ke-47, itu nanti bahasanya di situ, menghina nasab. Kemudian meratapi mayit, yaitu an-niyaha, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, tadi kita sebutkan an-niyaha itu bagaimana? Apa yang dimaksud dengan an-niyaha itu? Definisi dari segi bahasa tadi kita sebutkan, kemudian definisi-definisi yang kita sebutkan daripada ulama mazhab, dan kita sebutkan ucapan Jabir bin Abdullah tadi yang menganggap kumpul-kumpul di tempat mayit itu juga bagian daripada niyaha. Oleh karena itu kalau kita pahami, dari semua itu hendaknya kita tinggalkan supaya tidak masuk ke dalam hadis ancaman seperti ini. Tapi kemudian dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, an-naihatu idza lam tatub ulbisat dir'an min jarabin wa sirbalin min qatiran yaumal qiyamah. Orang yang meratapi mayit, di situ an-naihatu pakai tak marbutah, itu menunjukkan perempuan tentunya, muannats. Nah, namun kenapa tadi kita sebutkan disebut perempuan? Ya karena kebanyakan demikian. Nah, yang melakukan niyaha ini kebanyakannya perempuan. Namun tidak menutup kemungkinan banyak juga kita lihat laki-laki. Apakah termasuk laki-laki masuk juga? Masuk. Nah, masuk. Karena syariat, bahasa-bahasa syariat itu biasanya mana yang lebih umum gitu ya. Mana yang lebih umum itu dipakai bahasanya sebagai perwakilan. Nah, sehingga yang lain pun masuk juga. Baik. Contoh Nabi SAW menyebutkan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib bagi atau atas setiap muslim. Disebut muslim. Itu muslim berarti di sini mudzakkar, laki-laki. Apakah termasuk perempuan apa tidak? Ya termasuk. Kenapa disebut laki-laki? Mimbab umum saja. Keumumannya yang menuntut ilmu, yang pergi ke sana, keluar ke sana, itu biasanya laki-laki. Bukan berarti wanita tidak masuk. Begitu juga di sini. An-naihatu, perempuan disebut di sini. Bukan berarti laki-laki tidak masuk. Orang yang meratapi mayit, apabila tidak bertaubat sebelum meninggal, niscaya kelak pada hari kiamat akan dibangkitkan dengan dipakaikan baju besi yang berkarat
dan baju panjang yang terbuat dari aspal. Aspal itu tak aspal itu yang buat jalan itu yang hitam tuh. Nah, itu dia. Jadi ini dahsyat tentunya adab dari Allah Subhanahu wa taala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang melakukan hal ini. Karena itu hal-hal seperti ini bagi seorang muslim itu harus diambil berat. Diambil berat. Terutama masalah bid'ah tahlilan ini. Ya, cuma problemnya di masyarakat susah. Jadi bagaimana cara kita bersikap dan seterusnya ya hikmah ya, yang penting intinya timbang maslahat mafsadat. Jangan sampai mengingkari itu semua, jadi muncul kemungkaran yang lebih besar dan seterusnya. Nah, jelas ya pelan-pelan dari sekarang ya kita jelaskan ini dan itu ya, semoga minimal keluarga kecil kita sudah menerima dahulu, nah baru kita jelaskan ke yang lebih luas dan lebih luas. Yang jelas ini kaitan tahlilan dengan niyahah itu erat sekali. Nah, sehingga tidak heran di antara para ulama yang ada yang mengharamkannya, memakruhkannya dan seterusnya. Namun tidak ada yang memubahkannya. Tidak ada di antara ulama mazhab yang memubahkannya. Tidak ada. Nah, apalagi yang mengatakan sunnahnya. Apalagi yang kalau kita sekarang di Nusantara seolah-olah sudah menjadi wajib hukumnya. Jadi, barang siapa yang tidak melakukan tahlilan tersebut, ibaratnya tidak hormat pada yang meninggal. Tidak sayang pada yang meninggal. Nah, gitu sampai sehingga seolah-olah hukumnya wajib. Ya, kenapa kita sebutkan demikian? Kalau kita lihat di Nusantara, tidak ada orang yang meninggal dunia kecuali ditahlilkan. Minimal 1 hari. Kalau tidak di kampung-kampung kita itu 3 hari, 7 hari, 9 hari, 40 hari, 100 hari, nanti 1000 hari pun ada juga. Nah, dan dahsyatnya lagi, nanti ada ulang tahun kematian. Ya, ada ulang tahun kematian. Nah, itu pula ada lagi yang seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, "Laisa minna man darabal hududa wa syaqqal juyuba wa da'a bi da'wal jahiliyah." Bukan termasuk golonganku orang yang menampar pipi. Nah, ini dia. Merobek pakaian dan memanggil-manggil dengan panggilan jahiliyah. Jadi Nabi SAW mengatakan bukan termasuk golonganku. Dan ini adalah salah satu di antara ciri-ciri dosa besar. Nah, di antara ciri-ciri dosa besar ada azabnya. Disebutkan dalam hadis seperti yang tadi. Di neraka akan mendapatkan ini, mendapatkan itu. Kemudian ada ancamannya. Kufur lah. Kemudian tidak termasuk golongan Nabi lah. Nah, itu semua adalah ancaman. Dan itu menunjukkan perbuatan tersebut adalah perbuatan dosa besar. Nah, salah satunya sekarang ini, yaitu an-niyahah. Apa kata Nabi SAW? Bukan termasuk golonganku orang yang menampar pipi. Nah, menampar pipi. Merobek pakaian dan memanggil-manggil dengan panggilan jahiliyah. Menampar pipi, merobek pakaian. Ini sudah menjadi kalau dibilang itu kebanyakannya sudah menjadi satu paket ya. Orang yang niyahah itu karena hilang kontrol. Kenapa hilang kontrol? Karena dia tidak menancap pada dirinya takdir Allah. Qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala hilang kontrol dah. Maka terjadi seperti ini. Namun tadi kita sebutkan an-niyahatu tidak hanya dibuktikan atau tidak hanya dalam bentuk menampar pipi atau merobek pakaian, tidak demikian. Namun lebih daripada itu, an-niyahah tadi kita sebutkan rujuk pada definisi-definisi yang kita sebutkan baik di kalangan mazhab tadi ataupun dari sahabat Jabir bin Abdullah. Kemudian wada'a bid'awal jahiliyah dengan panggilan jahiliyah. Panggilan jahiliyah menyebut menghinakan orang, membuli orang. Nah, itu juga bagian daripada jahiliyah, Nah, itu sudah termasuk termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Naudzubillah min dzalik. Kemudian dan Nabi juga bersabda, "Innal mayyita yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaihi." Sesungguhnya seorang mayit akan disiksa di dalam kuburnya disebabkan ratapan untuknya. Disebabkan karena ratapan untuknya. Dan ini tentu banyak penjelasan para ulama berkaitan dengan hal ini. Apakah otomatis orang yang meninggal dunia apabila diratapi, maksudnya diniyahkan itu oleh keluarganya atau kawannya begitu, apakah otomatis itu
sebagai azabnya atau diratapi atau bagaimana? Ya tentu yang disebutkan para ulama dalam hal ini sesungguhnya seorang mayit akan disiksa di dalam kuburnya disebabkan ratapan untuknya. Jadi penjelasan para ulama apabila si mayit itu mewasiatkan. Apabila si mayit mewasiatkan atau si mayit berdiam diri. Arti karena berdiam diri ini juga sebagai bentuk daripada kesepakatan gitu ya. Oleh karena itu penting untuk kita sampaikan kepada keluarga kita ya, karena yang namanya kematian kita tidak tahu ya. Penting untuk kita sampaikan, jangan nanti kalau saya meninggal dunia jangan diratap-ratapi gitu ya. Kalau saya meninggal dunia jangan ditahlilkan. Itu penting dari sekarang. Supaya menunjukkan kita berlepas diri. Sebagai yang akan meninggal dunia dan setelah meninggal dunia kita berlepas diri. Adapun perbuatan dia ya nanti dia tanggung jawabkan diri dari Allah di hadapan Allah. Yang jelas ya, kita berlepas diri daripada perbuatan-perbuatan mereka. Ini maksudnya. Tapi kalau udah kita kalau kita dah jauh-jauh hari kita dah wasiatkan dan seterusnya, nasihat kawan-kawan, nasihat keluarga agar tidak meratapi, apalagi menampar pipi, ya insyaallah bismillah tidak akan mendapatkan yakni azab seperti yang dalam hadis ini. Kenapa? Karena masing-masing orang tentu akan mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing. Nah, kemudian selanjutnya, dan Nabi berlepas diri anti dari perempuan. Anti maksudnya anti ya. Dan Nabi berlepas diri dari perempuan yang berteriak-teriak menangis. Perempuan yang menggunduli rambutnya. Dan perempuan yang merobek-robek bajunya saat tertimpa musibah. Ini semua adalah bentuk daripada niyahah dan juga bentuk daripada tasyabbuh. Tasyabbuh bil kufar, yaitu menyerupai kaum kufar. Itu apa kata Nabi SAW? Berlepas dirinya Nabi dari perempuan yang berteriak-teriak menangis. Jadi tadi kita sebutkan bukan berarti laki-laki tidak masuk. Ya, kalau melakukannya ya masuk. Kemudian perempuan yang menggunduli rambutnya, maksudnya memotong rambutnya, gundul gitu. Nah, ini termasuk. Bagaimana kalau laki-laki? Ya termasuk juga. Ya, kenapa harus menggunduli rambutnya ketika ditinggal mati dan seterusnya. Dan perempuan yang merobek-robek bajunya, dah jelas ini. Saat tertimpa musibah. Dan perlu juga kita ingatkan juga, jangan sampai ada unsur tasyabuh di situ. Kebanyakan kita lihat ya di orang-orang yang di perkotaan ya, orang-orang di perkotaan di Nusantara itu udah mulai ikut-ikutan dah. Kalau udah meninggal dunia itu memakai pakaian hitam. Nah, itu dikhawatirkan masuk ke dalam niyahah. Dah confirm tasyabuh dengan kaum kufar. Confirm menyerupai kaum kufar dan juga harus hati-hati. Jangan sampai itu bagian daripada niyahah. Banyak kita lihat itu. Udah ditinggal oleh keluarganya, pergi ke kuburan begitu untuk melayat atau bahkan ketika dikuburkan pakai tudung hitam, pakaian hitam, kacamata hitam, ya semua hitam. Banyak kita lihat seperti itu. Ini disampaikan oleh para ulama ini kemungkaran. Mungkar seperti itu. Nah, jadi kebatilan. Karena tadi unsur tasyabuh dan masuk atau bisa masuk ya boleh masuk ke dalam niyahah. Nah, karena dia bentuknya itulah bentuk meratapinya. Dia tidak nangis, dia tidak berteriak-teriak, tapi pakai pakaian hitam. Itu apa tujuannya? Nah, tujuannya apa? Nah, itu hati-hati hal seperti itu. Nah, ini juga dan kitab yang bagus dalam hal ini dibaca kitabnya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala kaitannya dengan Ahkamul Janaiz. Nah, jadi beliau memiliki kitab dan sudah diterjemahkan tentu banyak ya. Ahkamul Janaiz, hukum-hukum jenazah dan bid'ah-bid'ahnya. Itu beliau sebutkan panjang lebar dan itu hendaknya perlu dibaca ya. Perlu dibaca hal itu dan bukunya tipis. Nah, silakan dicari mungkin di internet lah atau dibeli di mana untuk menambah dan lebih memahamkan kita berkaitan dengan jenazah ini. Karena
Dosa besar yang ke-46 ini kebanyakannya terjadi pada jenazah ketika terjadi kematian. Sehingga agar jangan sampai kita termasuk ke dalam orang-orang yang berbuat dosa besar atau keluarga kita dan seterusnya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, ketiga hadis yang terakhir ini disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ketiga hadis yang terakhir ini disepakati oleh Bukhari, maknanya sahih. Jadi ayyuhal akhwat al-akhawat jamaah semua, jadi tadi yang disampaikan oleh para ulama dan juga Nabi alaihi salatu wasallam ingatkan kepada kita, tak masalah untuk menangis karena itu adalah bagian rahmat, kata Nabi SAW. Tidak masalah untuk seorang itu menangis ketika ditinggal, boleh, tapi yang normal. Yang normal boleh. Maksudnya di luar normal, nangisnya kecil ya, sedikit tangisannya atau air matanya, tapi berkepanjangan setiap hari nangis, nah, itu di luar normal. Berarti di luar normal masuk ke dalam an-niyaha. Dan juga harus dijaga hati-hati kalamnya, hati-hati ucapannya. Sehingga para ulama menyebutkan tadi an-nadbu. Jadi kalau menangis-nangis di luar normal, gitu, nangis-nangis di luar normal, nah, itu dah termasuk niyaha. Nah, tapi kalau nangisnya sedikit saja, gitu, tidak nangis, tapi bersedih, ya, suaranya itu, nada suaranya itu sedih. Nah, terus kemudian nyebut kebaikan si mayit. Nah, ini bagian daripada niyaha. Oleh karena itu kalau kita boleh apa tidak menyebut-nyebut kebaikan ini si mayit, boleh, tidak ada masalah. Nah, cuma jangan sampai dalam keadaan diiringi dengan kesedihan, kemudian mengenang-enang kematiannya, dengan begitu nanti dibawa perasaannya dan seterusnya, sedih dan seterusnya. Nah, itu hendaknya dihindari hal seperti itu. Jadi kalau menyebutkan perjalanan hidupnya, menceritakan anak-anaknya, bahwasanya yang meninggal ibunya atau misalnya kakeknya dan seterusnya, begini, nah, itu tidak masalah. Tapi jangan sampai ada unsur-unsur kesedihan yang mendalam, istilahnya membuka luka baru istilahnya. Nah, itu hendaknya dijauhi. Nah, baik. Ayyuhal akhwat rahimakumullah semuanya. Berkaitan dengan an-niyaha ini, kita cukupkan sampai di sini. Semoga ini difahami, dan tentunya kita ingatkan, selain masuk ke dalam dosa besar seperti ini, kita ingatkan juga hal ini masuk ke dalam tauhid, bab takdir. Bagi orang yang bertauhid, hal seperti ini sangat berat. Nah, karena kalau sudah masuk ke dalam kategori niyaha, berarti itu ada unsur-unsur mengingkari takdir Allah. Ada unsur-unsur tidak menerima takdir Allah. Hal-hal seperti ini hendaknya sekali lagi dijauhkan sejauh-jauhnya. Berkaitan dengan di Nusantara kita, tadi kita sebutkan tahlilan dan seterusnya, itu hendaknya bersikap dengan sikap yang hikmah. Sikap yang hikmah. Jangan sampai setelahnya membabi buta, jangan sampai keras, begitu ya, terlalu keras. Nah, sehingga belum kita berdakwah sudah diusir dan seterusnya. Nah, itu hendaknya harus diperhatikan baik-baik. Yang penting orang-orang dah tidak menghalangi kita punya akidah, gitu ya. Tidak mencegah apa yang kita amalkan. Saya sudah cukup lah. Artinya kalau di keluarga kecil kita sudah tidak masalah dipandang di masyarakat, ya sudah untuk diri kita sendiri. Adapun perbuatan masyarakat itu ya kita berlepas diri dari perbuatan mereka, ya tentunya setelah kita kasih tahu, artinya kita diskusi dengan mereka bahwa perbuatannya itu dan ini dan seterusnya. Jadi intinya harus ekstra hati-hati dalam bab ini. Nah, karena kita ketahui di Nusantara kita ini itu sudah hukumnya wajib, ya, bukan sunnah lagi ya, apalagi mubah, bukan
itu sudah menjadi kewajiban, ritual yang harus dilakukan begitu ya bagi orang-orang yang ditinggal kematian. Dan bahkan naudzubillah min dzalik, kalau kita berbicara efek negatif ya daripada tahlilan tersebut, selain daripada niyaha ini ya, itu ada terjadi hutang dan seterusnya dan seterusnya. Tapi itu babnya lain, mudarat yang lain. Nah, tapi yang mudarat yang ini baik kaya maupun miskin ini sudah confirm niyaha. Karena Jabir bin Abdullah tadi mendefinisikan bahwa kumpul-kumpul, ya, kumpul-kumpul apalagi kalau misal gitu ya Jabir, sahabat-sahabat Nabi SAW melihat fakta-fakta atau melihat amalan-amalan di Nusantara gitu ya, takziah, kemudian zikiran, kemudian makan besar-besaran di situ, wah bagaimana itu kira-kira? Apa yang akan disebutkan oleh mereka? Sedangkan kumpul-kumpul saja gitu, nah, tanpa makan dan seterusnya, apalagi tanpa tahlilan, zikir-zikir seperti itu sudah dianggap sebagai niyaha. Mereka itu cara yang benar, takziah cara yang benar, sebagaimana yang disebutkan para ulama kita, itu ya apa? Ya, kalau terjadi kumpul-kumpul itu pun bukan karena kesepakatan. Nah, bukan karena ada jadwal ini. Kalau di Nusantara kita masalahnya ada jadwalnya 3 hari, 4 hari, 7 hari. Itu yang jadi masalah. Tapi kalau tanpa jadwal, nah kita ajak teman 1, 2, 3 begitu. Nah, kita pergi takziah, oke, tidak masalah. Dan takziah ini yaitu tidak hanya di rumahnya, begitu, tidak hanya di rumahnya. Boleh di masjid ketika kita jumpa, begitu ya. Boleh di majelis atau boleh bahkan di pasar atau di mana gitu kita jumpa di tengah jalan. Nah, gitu. Artinya takziah itu maksudnya apa? Takziah maknanya apa? Takziah itu menyemangatkan. Nah, itu makna takziah. Jadi menyemangatkan dia, kembali menyemangatkan semangatnya supaya tidak terbawa perasaannya, tidak terbawa kesedihannya. Itu maksudnya. Itu maknanya takziah. Nah, jadi mengkokohkannya supaya tidak terbawa arus kesedihannya. Ya, karena arus kesedihan yang apabila kita terbawa ke dalamnya, itulah niyaha. Itu yang dimaksud dengan niyaha, dan itu dilarang oleh Nabi SAW. Sehingga hal-hal yang membawa kepada niyaha itu harus kita jauhi sejauh-jauhnya. Semacam tadi kumpul-kumpul yang jadwalkan sampai terjadi tahlilan dan seterusnya, itu semua adalah gate besar untuk seorang itu niyaha. Nah, jadi kalau sekarang bolehlah karena datang banyak orang gitu ya, 3 hari, 9 hari tahlilan di rumahnya, oke gitu ya. Dia semangatnya tumbuh kembali karena kononnya ada solidaritas ya, solidaritas kawan-kawannya datang gitu untuk takziah. Tadi kita sebut takziah menyemangatkan dia. Ya. Tapi setelah 9 hari itu kan nanti akan sepi lagi. Nah, itu terluka lagi dia. Nah, itu efek buruknya ya. Fakta ini, fakta. Jadi coba siapa yang pernah ditinggal kemudian membuat tahlilan, oke 3 hari, 7 hari itu semangat begitu karena lihat teman-temannya Masya Allah menguatkan dia begitu. Tapi setelah 9 hari hilang kawan-kawannya, sepi lagi itu rumah. Jadi setelah sepi sedih lagi. Nah, kalau udah sedih lagi dia dengan keluarga kecilnya begitu menangis-nangis. Kalau meninggal suaminya, gimana ayah nanti disebut pada anaknya. Ini ya gimana. Itu udah termasuk nih. Oleh karena itu bab-bab seperti ini itu seharusnya sudah harus kita tinggalkan. Ya, tentu hal ini susah ya diterima oleh orang-orang kita di seputaran kita. Namun kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan kokoh di atas pijakan sunnah kita, istiqomah di atasnya sehingga akhir hayat kita Allah mematikan kita di atas husnul khatimah, di atas sunnah Nabi SAW. Dan kita doakan kepada mereka-mereka keluarga kita yang belum paham hal ini, kawan-kawan kita yang belum paham ini, difahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah, diberikan taufik untuk memahami hal ini, kemudian juga mampu mengamalkannya. Taib ayyuhatul akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekiranya sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan di screen-nya itu atau di WhatsApp. Nah,
Baik, ini kita baca dulu nih. Assalamualaikum, pertanyaan. Pertanyaan. 1, disebutkan tadi tentang hadis bahwa mayat akan diazab di dalam kuburnya disebabkan niyaha yang dilakukan oleh ahli warisnya. Apakah hadis tersebut hadis ahad? Bila hadis, apakah hadis tersebut termasuk yang diingkari oleh Hizbut Tahrir? Karena Hizbut Tahrir dikenal dengan 6. Ya. Ya. Termasuk karena tidak mutawatir. Tidak mutawatir. Jadi semua hadis yang tidak mutawatir itu bagian daripada ahad. Karena sudah pernah kita sampaikan, hadis itu dari segi pembagiannya secara umum, ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Nah, ada hadis ahad. Nah, bagian ini adalah salah satu di antara bagian yang mereka tidak terima karena termasuk hadis ahad. Ya, hadis mutawatir yang pernah kita sebutkan, hadis mutawatir ada hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi di masing-masing zaman, ya, di masing-masing zaman, sahabat banyak, tabi'in banyak, sampai perawi yang terakhir itu banyak, itu namanya mutawatir, yang mustahil mereka bersepakat untuk bohong. Jadi oleh karena itu hadis mutawatir confirm sahih, Sehingga bagi mereka Hizbut Tahrir, kemudian Mu'tazilah dan seterusnya, mereka mengambil akidahnya, terutama akidah itu harus dari hadis mutawatir katanya. Tapi kalau hadis ahad, apa hadis ahad? Hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi syarat mutawatir. Jadi bagi yang kurang syaratnya, nah berarti dia hadis ahad. Maka hadis ahad inilah yang ada sahih, ada hasan, ada dhaif, ada, yaitu bagian-bagian hadis ahad. Nah ini termasuk bagian daripada hadis ahad. Tapi ini kita akidah Ahlussunnah Jamaah tidak pandang itu mutawatir atau ahad. Yang penting hadisnya sahih. Riwayat Bukhari Muslim misalnya, atau riwayat yang lainnya, tapi sesuai dengan syarat-syarat kesahihan hadis yang disampaikan oleh para ulama pakar hadis dalam hal ini, maka kita tidak pandang mutawatir, tidak pandang ahad. Yang penting sahih. Nah, yang kedua, niyahah disebutkan sebagai diancam dengan dosa besar dari hadis dari Jabir yang dibahas tadi. Mengapa ada ulama yang memakruhkannya saja? Tapi perlu diketahui bahwa para ulama terutama ulama dahulu ya, makruh kebanyakan yang mereka menyebutkan makruh itu maksudnya adalah makruh lit tahrim. Makruh untuk mengharamkan. Makruh untuk, itu dalam hal ini Imam Nawawi menyebutkan makruh di sini kata beliau makruh at-tahrim, bukan makruh tanzih. Karena makruh itu ada dua ya. Di istilah ulama fikih ini ada makruh lit tahrim, makruh untuk mengharamkan berarti dia dekat dengan haram. Ada makruh lit tanzih. Maksudnya boleh dilakukan begitu. Boleh dilakukan. Itu yang kita fahami daripada definisi makruh. Maksudnya apabila dilakukan tidak mendapatkan dosa, apabila ditinggalkan mendapatkan pahala. Itu namanya makruh tanzih. Makruh tanzih, yang definisi seperti itu makruh tanzih. Tapi makruh yang dimaksud di sini makruh tahrim. Yaitu mengharamkan. Jadi definisi ulama, kalau kita lihat definisi ulama salaf terdahulu di kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in, itu tidak ada makruh yang tanzih, tidak ada. Yang definisinya kalau dikerjakan tidak apa-apa, kalau ditinggalkan mendapatkan pahala, itu makruh tanzih tadi kita sebutkan. Nah, di istilah ulama salaf terdahulu itu tidak ada makruh tanzih, yang ada makruh tahrim. Yang ada makruh tahrim. Jadi kalau mereka sebutkan makruh, berarti yang dimaksud adalah makruh tahrim. Gitu, makruh yang diharamkan. Gitu maksudnya. Maksudnya adalah apabila dilakukan ya dapat dosa, begitu. Ya dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Begitu. Paham ya? Mana lagi nih? Nah, ini acak-acak ya ini. Ada masalah nih infonya. Assalamualaikum. Nabi berlepas diri dari perempuan. Maksud berlepas diri. Tapi ini berlepas diri maksudnya di sini ada di antara para ulama menyebutkan berlepas diri maksudnya bentuk ancaman dari Nabi. Berlepas diri maksudnya adalah bentuk ancaman dari Nabi.
Maksudnya perbuatan itu diancam. Nah, diancam. Ya, confirm diancam neraka. Oleh karena itu, apabila ada ucapan berlepas diri daripada Nabi, itu confirm dosanya dosa besar. Karena ancaman dah pasti di situ. Nah, gitu. Yang kedua, seperti yang disebutkan oleh Sufyan Ats-Tsauri dan juga yang lainnya, berlepas diri maksudnya di sini berlepas diri secara zahir. Berlepas diri secara zahir. Maksudnya apa? Berlepas diri secara zahir? Ya memang betul-betul Nabi tidak pandang lagi orangnya, gitu. Tidak pandang lagi, tidak dianggap oleh Nabi. Tidak dianggap umat oleh Nabi. Naudzubillah, itu udah mirip-mirip kufur. Kalau dari Nabi berlepas diri, kita tidak dianggap umat Nabi, lalu kita umat siapa gitu. Lalu kita dianggap apa? Nah, ada yang memaknakan berlepas diri dari ucapan Nabi dari berbagai hadis yang menyebutkan ancaman itu menafsirkannya secara zahir. Menafsirkannya secara mana zahir adalah memang benar-benar Nabi tidak anggap kita gitu. Itu naudzubillah min dzalik. Nah, itu ada yang menafsirkan secara zahir, ada yang menafsirkan majaz. Maksudnya majaz di sini adalah itu menunjukkan ancaman keras begitu. Itu menunjukkan ancaman. Bagaimana ancamannya? Ya jelas confirm neraka begitu. Nah, itu dua makna ini harus ada pada pemahaman kita. Nah, karena dua makna ini dari makna salaf. Baik makna zahir maupun makna kiasan yang tadi kita sebutkan. Nah, jadi oleh karena itu harus kita hati-hati. Kalau sudah kita masukkan dalam pemahaman kita harus hati-hati. Ya, harus kita hati-hati. Karena namanya berlepas diri boleh saja yang betul-betul kita tidak dianggap oleh Nabi. Dan confirm kita akan terancam dengan ancaman yang sangat dahsyat. Jadi Nabi berlepas diri dari perempuan, maksudnya yang tadi kita sebutkan. Dan tadi kita sebutkan, kalau menyebutkan perempuan, bukan berarti laki-laki tidak masuk. Nah, gitu ya. Wallahu ta'ala alam. Oke, ini siapa yang bertanya ini? Ini adalah pertanyaan di Indonesia. Suatu yang umum ada acara pemberian sambutan dengan menyebut-nyebut kebaikan seseorang pada acara penguburan dan biasanya baik yang memberi sambutan dan yang mendengarkan akan menangis walaupun tidak sampai berteriak. Apakah ini termasuk niyaha dan bagaimana hukumnya kita yang menghadiri penguburan itu? Apakah tidak menghadiri penguburan lebih utama? Kalau menyebutkan kalau demikian adanya seperti yang disebut di sini, sambutan terus menyebut-nyebut kebaikannya, menyebut-nyebut kebaikan maksudnya lama disebut-sebut gitu ya. Maksudnya di luar normal. Tapi kalau kata sambutan, misalnya kalau dia sebut kata sambutan ya, dia bilang saya kenal nih orang baik begitu. Nah, insyaallah mudah-mudahan dia husnul khatimah, itu tidak masalah. Tapi kalau disebut perjuangannya, itunya dan seterusnya, apalagi diiringi nih suara pada, dan biasanya baik yang memberi sambutan dan yang mendengarkan akan nangis. Ini confirm niyaha. Ya niyaha. Karena tadi definisi yang tadi kita sebutkan. Walaupun tidak sampai berteriak, tidak. Walaupun tidak sampai berteriak, ya, dia menangis, maka tadi kita sebutkan definisi dari mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, begitu. Jadi itu yang kita pahami daripada definisi mazhab, walaupun tidak sampai berteriak-teriak, tapi intonasi suaranya gitu ya, walaupun tidak sampai keluar air mata, walaupun ya intonasinya sedih-sedih sambil menyebutkan dia ini, itu pun niyaha. Naudzubillah min dzalik termasuk. Apakah ini termasuk niyaha? Ya, termasuk. Dan bagaimana hukumnya kita yang menghadiri penguburan itu? Ya, tidak boleh. Oleh karena itu yang sunnahnya kuburan itu simple saja begitu ya, simple saja. Simple. Ya, sebagaimana yang kita lihat di Qatar ini, alhamdulillah ya, itu sudah mendekati sunnah Nabi SAW. Itu pun kata para ulama, di antara kekeliruan, sedikit kekeliruannya, tidaklah banyak seperti yang berada di Nusantara, sedikit kekeliruan adalah terlalu meluas, ya, terlalu meluas dalam bab nasihat. Ya, memang benar Nabi SAW ketika telah dikuburkan para sahabatnya, Nabi menyebutkan doakan dia, yaitu si mayit, karena dia sedang ditanya. Itu saja kata Nabi SAW. Nah, sebagian menganggap itu sebagai nasihat sehingga memperluas
Maksudnya memperluas di sini sehingga ceramah di kuburan. Ya memang dia tidak tahlilan gitu ya, tidak tahlilan seperti tahlilan-tahlilan di Nusantara. Tapi ini malah ceramah ini, kultum istilahnya ya, kuliah 7 menit. Ini juga menyelisihi sunnah. Karena kelamaan. Dalilnya apa? Dalilnya kan Nabi kan menasihati agar mendoakan. Ya itu kan sedikit, makanya yang paling tepat wa khairul hadi hadiun Nabi SAW. Sebaik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Petunjuk Nabi dalam hal ini sekedar mengingatkan. Ya jangan lupa gitu kan, doakan gitu, doakan itu aja. Adapun ceramah di situ, kata sambutan di situ, sambil mempersaksikan bahwasanya orang ini orang baik, kemarin gini, sebut-sebut ini, sebut-sebut, diiringi lagi dengan kesedihan si keluarganya yang mendengar begitu. Nah, ini udah confirm niyah. Jadi ini harus ditinggalkan semua. Dan bagaimana hukumnya kita menghadiri? Ya sudah, kalau kita menghadiri penguburan seperti itu, kita tetap hadir penguburan, tapi cepat-cepat keluar daripada pekuburan itu. Nah, itu caranya. Agar kita berlepas diri lah. Nah, gitu. Jadi kita ikut kuburan, selesai kuburan, ya udah kita keluar saja. Tanpa mendengar apa ceramahnya. Walaupun, ya makanya tadi disebutkan, sebagian kekeliruan seperti itu, tadi, memperluas gitu, mengkiaskan nasihat Nabi yang sedikit itu, lalu kultum, kuliah 7 menit di situ. Nah, itu keliru. Jadi kalau udah demikian ya sunnahnya, kalau udah kita kubur ya cepat balik lah, begitu ya. Tidak lupa tentu kita doakan yang meninggal dunia. Apakah tidak menghadiri penguburan? Kita tetap hadiri karena hadis Nabi SAW sudah jelas ya. Ada qiratan di situ 2 gunung. Kita akan mendapatkannya, maknanya utamanya lebih utama. Kita mensolatkan orang itu, kemudian menghadiri kuburannya. Nah, cuma apabila kita mengetahui ya nanti ritualnya seperti itu, acaranya seperti itu, ya udah kita keluar dari wilayah pekuburan itu. Nah, kemudian ya kita pulang, kalau boleh kita pulang, kalau kita tunggu kawan kita karena kita numpang ya kita tunggu di luar saja. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Ini bagaimana hukumnya mengumumkan kematian seseorang di masjid-masjid atau ya ini namanya na'i. Nah, ini tidak dibolehkan, ini termasuk bid'ah. Jadi disebut oleh para ulama kita, termasuk di antara bid'ah adalah mengumumkan kematian seseorang di masjid-masjid. Nah, karena masjid itu bukan untuk pengumuman. Ya, bukan untuk pengumuman barang hilang, bukan untuk pengumuman orang yang meninggal. Nah, lalu bagaimana di media sosial? Ini wallahu ta'ala media sosial ini lebih ringan ya. Media sosial ini lebih ringan karena untuk memberitahukan kawan-kawan dia dan seterusnya itu wallahu ta'ala tidak ada masalah. Tidak ada masalah karena kita melihat juga fakta-fakta yang ada, para ulama kita juga ulama-ulama sekarang ya, karena mereka ada account ya di media sosialnya, di Twitternya, di Facebooknya. Nah, mereka menulis seperti itu kalau ada ulama lain yang meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un begitu. Sebagai kabar karena penting juga kita diberitahukan begitu. Nah, tapi kalau masjid ini memang itu tempatnya khusus ya, masjid tempatnya khusus. Nah, jadi masjid itu bukan untuk sembarang-sembarang. Nah, begitu apalagi diumumkan keras-keras. Oleh karena dalam hal ini Syekh Al-Albani rahimahullah taala salah satu di antara pesannya itu tidak memberitahukan kematiannya. Nah, untuk kehati-hatian beliau rahimahullah taala. Kematian beliau rahimahullah taala. Wallahu taala. Ustaz, ketika ada musibah kematian, kita sudah jelaskan bahwa kita tidak mau melaksanakan tahlilan. Namun pihak saudara bersikeras, apakah dengan pengingkaran anak sudah cukup? Ya, sudah cukup lah. Pengingkaran sudah cukup. Karena kita menunjukkan kita berlepas diri. Nah, adapun mereka bersikeras untuk melakukannya, yaitu urusan masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita keras sampai memutuskan silaturahim dan seterusnya, itu dari kita sebutkan mengingkari kemungkaran yang justru menyebabkan kemungkaran yang lebih dahsyat lagi. Dan itu ya sudah kita jelaskan kita punya sikap, kita jelaskan kita punya pengingkaran, begitu. Ya udah menjalankan. Maka kalau sudah jelas kita pengingkaran kita jelaskan pada kita sikap kita, maka itu sudah cukup.
Jadi urusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu dalam bab ini tadi kita sebutkan harus hati-hati hikmah ya, betul-betul hikmah dalam hal ini. Karena sudah mendarah daging istilahnya di Nusantara kita. Baik, sampai di sini kiranya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.